Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Sari, NIM 1700008021 dari Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran atau sumber belajar untuk mempelajari tentang ekosistem. Salah satu ekosistem yang akan kita pelajari yaitu tentang ekosistem bentik. Contoh dari ekosistem bentik ini berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan, yaitu Danau Kaulin. Lokasi Danau Kaulin ini lebih tepatnya berada di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kenapa sih danau ini diberi nama Danau Kaulin? Sebab asal mula terbentuknya Danau Kaulin ini yaitu bekas dari pertambangan kaulin. Gambaran dari Danau Kaulin ini yaitu memiliki daratan yang berwarna putih dengan warna air yang sangat eksotis yaitu berwarna biru toska. Sehingga warga setempat juga sering menyebut tempat ini dengan Kulong Air Biru. Kulong itu adalah nama lain dari lubang besar yang terbentuk dari akibat penambangan kaulin yang telah ditinggalkan oleh masyarakat sekitar. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi tentang Danau Kaulin beserta komponen-komponen ekosistem dari Danau Kaulin ini. Danau Kaulin merupakan ekosistem buatan, sebab asal muasal terbentuknya Danau Kaulin ini adalah bekas dari penambangan kaulin yang telah ditinggalkan oleh masyarakat sekitar. Akibat dari penambangan kaulin ini terbentuk lubang besar atau yang disebut juga dengan kulong. Nah, lama-kelamaan lubang yang membesar tersebut terisi oleh air hujan dan juga mata air yang berasal dari lubang tersebut, sehingga terbentuklah genangan air yang sangat luas yang sekarang dikenal dengan Danau Kaulin. Luas dari Danau Kaulin ini yaitu 5 hektar dengan kedalaman 15 meter sampai 16 meter. Parameter abiotik dan biotik dari Danau Kaulin ini sama halnya seperti pada ekosistem perairan lainnya, yaitu terdiri dari air, tanah, batu, tumbuh-tumbuhan, dan organisme lainnya. Kondisi dari lingkungan abiotik ini memiliki lingkungan dengan cuaca suhu yang panas. Pada gambar ini adalah gambaran rantai makanan secara umum pada danau biasanya ya. Pada ekosistem danau akan terdapat yang namanya tumbuhan air yang bermacam-macam. Di sini, matahari sebagai energi yang dibutuhkan fitoplankton untuk membuat makanan, dan fitoplankton berperan sebagai produsen. Lalu, produsen tersebut akan dimakan oleh konsumen satu yang berupa ikan-ikan kecil. Konsumen satu akan dimakan oleh konsumen dua seperti dari jenis-jenis burung. Berlanjut lagi ke konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3 yang tingkat predatornya lebih tinggi lagi seperti buaya ataupun ular. Konsumen 3 akan diuraikan oleh pengurai seperti bakteri dan akan kembali lagi ke produsen, konsumen, dan pengurai, begitu seterusnya. Sedangkan untuk rantai makanan pada daratan di sekitar Kulong atau Danau Kaulin memiliki lingkungan dengan cuaca yang panas dan berpasir, sehingga rantai makanannya dimulai dari sinar matahari yang dibutuhkan oleh pohon-pohon seperti akasia dan juga rumput-rumputan untuk membuat makanan. Pohon-pohon akasia berperan sebagai produsen satu dan rumput-rumputan berperan sebagai produsen kedua. Produsen satu akan dimakan oleh burung pipit yang bertindak sebagai konsumen satu, dan produsen kedua akan dimakan oleh belalang yang bertindak sebagai konsumen kedua. Belalang akan dimakan oleh burung pipit, lalu burung pipit akan dimakan oleh ular yang bertindak sebagai konsumen keempat. Ular akan dimangsa oleh predator yang lebih kuat, yaitu seperti burung elang yang bertindak sebagai konsumen kelima. Burung elang akan diuraikan oleh pengurai seperti bakteri, lalu akan kembali lagi ke siklus awal, yaitu dari produsen, konsumen, pengurai, dan begitu seterusnya. Kondisi vegetasi dari Danau Kaulin ini didominasi oleh tumbuhan seperti akasia dan rumputan-rumputan yang kecil. Danau Kaulin ini memiliki 2 perairan yang berbeda warna, yaitu warna hijau dan biru toska. Penyebab dari perbedaan warna dari Danau Kaulin ini yaitu terletak pada kedalaman dan kandungan kaulin ataupun mineral yang terdapat dalam danau tersebut. Danau yang berwarna
airnya berwarna biru memiliki kedalaman sekitar 15-16 meter dengan kandungan kaolin dan mineral lainnya yang relatif masih tinggi dan kadar asam yang relatif masih tinggi juga, sehingga tidak dimungkinkan untuk organisme hidup pada perairan danau yang berwarna biru ini. Sedangkan danau yang lainnya itu berwarna hijau. Kedalamannya itu hanya sekitar 5 meter dengan kandungan kaolin yang relatif masih rendah dan juga kadar asamnya masih relatif rendah, sehingga dimungkinkan untuk organisme lain hidup pada danau yang berwarna hijau tersebut, seperti misalnya ikan dan juga fitoplankton. Danau kaolin ini sebelum dijadikan sebagai tempat wisata, awal mulanya itu sebuah lubang besar yang terbentuk akibat penambangan kaolin. Dengan adanya lubang besar tersebut menandakan adanya indikasi dari kerusakan ekosistem. Tempat yang semulanya berupa hutan dan didukung oleh organisme yang hidup pada hutan tersebut dirubah oleh masyarakat sekitar menjadi penambangan kaolin sebagai sumber mata pencaharian. Nah, akibat dari penambangan tersebut terbentuk sebuah lubang yang besar yang tidak dikelola kembali oleh masyarakat untuk menjaga agar ekosistem ini tetap terjaga. Lama-kelamaan lubang tersebut akan terisi oleh air hujan dan juga mata air dari lubang tersebut, sehingga terbentuklah genangan dengan perairan yang berwarna biru. Sehingga dengan adanya genangan air yang berwarna biru tersebut dan juga dataran yang berwarna putih di sekitar perairan tersebut dijadikan masyarakat sekitar sebagai objek wisata yang diberi nama Danau Kaolin. Baik, di sini saya akan mencoba melakukan wawancara dengan salah satu pengurus dari wisata Danau Kaolin ini. Di sini saya telah bersama Mas Mukti sebagai pengurus dari wisata Danau Kaolin ini. Saya ingin bertanya kepada Mas Mukti, selain dijadikan sebagai tempat wisata, Danau Kaolin ini dijadikan sebagai apa lagi ya, Mas? Seperti tempat pemancingan ikan. Berarti kalau dijadikan sebagai tempat pemancingan ikan, berarti masih termasuk ke dalam kategori sebagai tempat wisata kan? Ya, berarti kalau dijadikan misalnya seperti untuk pembuatan air minum warga sekitar ataupun tempat pemandian, apakah tidak memungkinkan? Tidak, karena kadar asamnya terlalu tinggi. Baik, berarti pemanfaatannya baru dijadikan sebagai tempat wisata saja ya? Nah, baik, tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Mukti kan, tempat wisata ini airnya tidak bisa dijadikan misalnya untuk pemandian warga setempat ataupun untuk air minum. Nah, kenapa Mas Mukti bisa menjelaskan nggak kenapa perairan ini airnya itu tidak bisa dijadikan untuk pemandian warga ataupun tempat pembuatan air minum? Penyebabnya? Karena kadar asamnya terlalu tinggi dan kandungan kimianya itu kurang bagus untuk kesehatan. Jadi bisa merusak kesehatan kita kalau kita konsumsi. Semakin misalnya dijadikan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Ya, baik ya Mas Mukti, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Setelah dilakukan wawancara dengan salah satu pengurus dari Danau Kaolin ini, ternyata Danau Kaolin ini hanya bisa dijadikan sebagai tempat wisata saja, tidak bisa dimanfaatkan untuk aktivitas warga seperti dimanfaatkan untuk sumber pemandian dan juga PDAM, sebab air yang terkandung dalam Danau Kaolin ini masih memiliki kandungan kaolin dan mineral lainnya yang relatif tinggi dan juga kadar asam yang masih relatif tinggi, sehingga air dari Danau Kaolin ini tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat sekitar sebab berbahaya bagi kesehatan tubuh. Mari kita saling menjaga lingkungan ataupun ekosistem yang ada di sekitar kita. Lakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan ambil apa yang perlu kita butuhkan saja. Mari kita saling menghargai terhadap lingkungan dan hidup berdampingan dengan baik pada alam yang telah kita punya ini, supaya alam yang kita punya tetap memiliki kondisi yang membaik dan tidak muncul lagi kerusakan-kerusakan ekosistem lainnya. Semoga video yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.